Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku mau bahas beberapa materi. Yang pertama, perbedaan makna sinonimi. Yang kedua, antonimi dan permasalahannya. Yang ketiga, netralisasi. Dan yang keempat, superordinorat atau hipernimi. Yuk langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu perbedaan makna sinonimi. Menurut Pateda tahun 2010, halaman 222-223, secara etimologi, sinonimi berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari kata onoma, artinya sama, dan sinyang yang artinya dengan. Pengertian sinonimi secara harfiah ialah sinonimi berarti nama lain untuk benda dan hal yang sama. Satuan kebahasaan dimungkinkan memiliki kesamaan makna dengan satuan kebahasaan yang lain. Misalnya, ayah bersinonimi dengan kata bapak, ibu bersinonimi dengan kata mama, kakak bersinonimi dengan kata abang. Sinonimi muncul dari kata asli dan kata serapan. Bagaimana cara membatasi kemunculan sinonimi? Yang pertama, antara kata berdasarkan kolokasi dan antara dialek dan bahasa umum tidak perlu dibedakan atau dibatasi karena kemunculannya sebagian terjadi secara alami dan sebagian disengajakan. Yang kedua, sedangkan sinonimi antar kata-kata intrabahasa dan sinonimi antar kata-kata bentukan baru atau neologisme perlu dibedakan berdasarkan pemakaiannya dan sikap serta pendirian pemakaiannya. Ada beberapa perbedaan yang dapat diidentifikasi antara kata-kata yang bersinonimi. Yang pertama, perbedaan makna sinonimi diakibatkan oleh perbedaan implikasi. Yang kedua, perbedaan makna sinonimi diakibatkan oleh perbedaan aplikasi. Yang ketiga, perbedaan antara makna sinonimi didasarkan pada kelebihluasaan cakupan makna yang satu dari yang lain. Yang keempat, perbedaan antara makna sinonimi didasarkan pada asosiasi yang bersifat konotasi. Yang kelima, perbedaan antara sinonimi berdasarkan sudut pandang. Pembahasan pertama, perbedaan makna sinonimi diakibatkan oleh perbedaan implikasi. Dalam Kamus Webster diberikan contoh makna sinonimi, kata remeh dan kata sepele. Kedua kata tersebut memiliki makna hal atau sesuatu yang tidak penting. Menurut pendapatnya, sepele mengarah dan berimplikasi ke positif, sedangkan remeh mengarah dan berimplikasi ke arah yang negatif. Misalnya, Pak Dadang selalu memperhatikan hal-hal yang sepele. Berbeda implikasi dengan Pak Dadang selalu memperhatikan hal-hal yang remeh. Yang kedua, perbedaan makna sinonimi diakibatkan oleh perbedaan aplikasi. Ada perbedaan aplikasi antara kata nikmat, enak, dan lezat. Kata nikmat diaplikasikan pada makanan, minuman, kehidupan, atau semua yang dapat memberikan kesenangan dan perasaan puas. Sedangkan makna enak dan lezat hanya diaplikasikan pada makanan dan minuman. Misalnya, orang itu dapat menikmati makanan, minuman, dan hidup di dunia ini, atau nikmatilah hidup ini. Tetapi tidak dapat dikatakan orang itu dapat melezati makanan, minuman, dan hidup di dunia ini atau lezatilah hidup ini. Contoh lain terdapat pada makna kata situs, lokasi, dan habitat. Ketiga kata ini memiliki makna tempat. Yang membedakannya adalah yang pertama, 1. Situs dipakai untuk merujuk tempat penemuan benda-benda arkeologi. Yang kedua, lokasi merujuk tempat yang umum, misalnya tempat tinggal, kediaman, dan gedung. Yang ketiga, habitat merujuk ke tempat untuk kehidupan binatang liar atau binatang yang dilindungi. Pembahasan yang ketiga, perbedaan antara makna sinonimi didasarkan pada kelebihluasan cakupan makna yang satu dari yang lain. Dalam bahasa Indonesia, perbedaan makna sinonimi didasarkan kelebihluasan cakupan makna dapat disepadankan dengan makna kata mengerti dan memahami. Perbedaan ini dapat diuji bahwa seorang dapat mengerti perkataan orang lain, tetapi belum tentu ia memahami perkataan orang tersebut. Artinya, seseorang yang memahami perkataan orang lain sudah tentu ia mengerti akan perkataan orang itu. Pembahasan yang keempat adalah perbedaan antara makna sinonimi didasarkan pada asosiasi yang bersifat konotasi.
Ciri perbedaan antara dua atau lebih kata yang bersinonimi yang didasarkan pada asosiasi konotatif terletak pada ciri konotasi positif dan negatif. Perhatikan makna kata rekam, merekam, rekaman, dan sadap, menyadap, sadapan, atau pengambilan suara atau bunyi dengan bantuan pita dan alat elektronik. Kata rekam, merekam, dan rekaman bersifat positif dan lebih netral, sedangkan kata sadap, menyadap, dan sadapan cenderung bersifat negatif, karena suara diambil secara rahasia dan tidak ada izin dari suara orang yang diambil dengan pita suara secara elektronik. Dan yang terakhir adalah perbedaan antara sinonimi berdasarkan sudut pandang. Perbedaan antara makna sinonimi sudut dan segi didasarkan pada sudut pandang. Bentuk sudut dan segi yang dirujuk sama, tetapi bentuk sudut dilihat dari dalam dan segi dilihat dari luar. Pada masa tertentu di Indonesia, makna kata penjara atau bui dan lembaga pemasyarakatan dibedakan berdasarkan sudut pandang. Makna penjara dan bui dipandang dari sudut pandang hukuman. Sedangkan lembaga pemasyarakatan dipandang dari sudut pandang bertujuan untuk merehabilitasi, memperbaiki sikap dan sifat terpidana agar dapat masuk ke masyarakat yang baik dan benar. Pembahasan kedua yaitu antonimi dan permasalahannya. Menurut Firhar dalam buku Khair tahun 2009 halaman 89, ia mengartikan antonim sebagai ungkapan atau biasanya berupa kata, tetapi dapat pula dalam bentuk frase atau kalimat, yang maknanya berlawanan dari makna ungkapan lain. Antonimi sebagai bagian dari hubungan leksikal memiliki pertautan makna yang bertentangan atau berlawanan. Kata-kata atau ungkapan yang artinya berseberangan antara satu dengan yang lain, itulah yang dinamakan antonim. Tahukah kalian dalam tata bahasa Indonesia dikenal istilah lawan kata dan bukan lawan makna? Di samping itu, beberapa buku tata bahasa Indonesia, misalnya buku Pohon Bahasa, menggunakan istilah kosok Bali. Dengan telaah semantik yang lebih baik di Indonesia, maka mulailah dipakai istilah lawan makna atau kosok Bali. Pertentangan adalah hubungan yang menyangkut dua benda yang dapat ditempatkan dalam beberapa posisi atau keadaan atau proses seperti di bawah ini. Yang pertama adalah dua benda itu dapat dihubungkan dengan satu garis lurus yang ditarik dari satu ke yang lain, misalnya jendela-jendela yang bertentangan. Yang kedua adalah dua benda itu terletak pada ujung dari sebuah aksis atau diameter atau sejenisnya atau titik-titik yang bertentangan pada permukaan bumi. Yang ketiga adalah dua benda itu bersambung, tetapi letaknya berhadapan, atau pertentangan dari setengah bundaran bumi. Yang keempat, dua benda itu berhadapan, jarak antara tidak menjadi akibat, atau para mitra berdiri berhadapan. Yang kelima, mereka berpisah atau bercerai satu dari yang lain, misalnya mereka ke jalan yang bertentangan. Yang keenam, mereka berjalan saling berlawanan, atau kekuatan yang bertentangan. Yang ketujuh, mereka tidak dapat berada bersama-sama karena mereka bertentangan, misalnya turun dan naik. Yang kedelapan, mereka menunjukkan dua muka yang berbalikan, misalnya mata uang. Dalam buku Webster New Dictionary of Synonymy tahun 1970, halaman 26a. Secara logika, anatomi dapat dibedakan, satu kontradiksi dan dua kontrel. Alat uji dua konsep atau makna bertentangan secara kontradiktoris atau kontrel ialah logika. Dua pertentangan makna ini pun diakui oleh Geverlich dengan membedakan pertentangan mutlak, pertentangan beranting, dan pertentangan polaritas kekutuban. Pembahasan yang pertama yaitu kontradiksi. Dua makna dikatakan kontradiksi atau berada dalam posisi kontradiksi ialah dua makna yang saling mengucilkan dan menolak kemunculannya bersama-sama dalam satu proposisi atau kalimat pernyataan. Jika yang satu benar, maka yang lain salah. Alat uji untuk menentukan kontradiksi ialah negasi. Misalnya kata hidup dan kata mati. Kita uji makna hidup dengan bentuk negasi tidak hidup. Tidak hidup sama dengan mati. Alat uji kedua ialah memasukkan kedua makna itu ke dalam satu proposisi. Misalnya, kambing itu hidup dan mati. Proposisi itu tidak dapat diterima. Pembahasan yang kedua adalah kontrer.
Tipe antonimi kedua dengan ukuran logika ialah kontrer. Dua kata atau proposisi dikatakan dalam posisi kontrer jika dua kata atau proposisi itu tidak mungkin sama-sama benar, tetapi ada kemungkinan keduanya salah. Gavrilic membedakan pertentangan makna ini atas satu, pertentangan makna beranting, dan dua, pertentangan makna polaris. Kata emas dan perak bertentangan secara kontrer dengan tipe beranting dengan perunggu, tembaga, dan sejenisnya. Pertentangan makna beranting biasanya terdapat dalam kelompok kata yang menunjukkan satu jenis dan kelas benda atau zat. Pertentangan polaris biasanya terdapat pada kelompok makna adjektif, kaya dan miskin. Pertentangan secara polaris, orang dapat berujar dalam proposisi, orang itu tidak kaya dan tidak miskin. Ini berarti ada satu norma di antara kaya dan miskin. Di antara dua kutub itu ada beberapa variasi. Dapatlah dikatakan banyak makna kata termasuk dalam pertentangan beranting dan polaris. Dalam bahasa Indonesia terdapat dua negasi predikat, yakni bukan dan tidak. Negasi predikat dengan kata bukan bersifat kontrer, sedangkan negasi predikat dengan tidak bersifat kontradiktoris. Hal ini dapat diuji dengan contoh di bawah ini. Perhatikan kalimat ini. Ujang bukan mencuri kambing itu, berbeda dengan Ujang tidak mencuri kambing itu. Ujang bukan mencuri kambing itu dapat bermakna Ujang meminjam kambing itu, Ujang membeli kambing itu, dan seterusnya. Sedangkan Ujang mencuri kambing itu berkontradiksi dengan Ujang tidak mencuri kambing itu. Tentu pernyataan ini berbeda dengan bahasa sehari-hari, yang kurang memperhatikan antonimi yang bersifat kontradiktoris dan antonimi yang kontrer atau kontras. Di dalam antonimi atau pertentangan dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah pertentangan kenasabahan. Yang kedua pertentangan berbalasan. Yang ketiga adalah pertentangan tempat. Yang keempat adalah pertentangan jenjang. Dan yang kelima adalah pertentangan khas. Mari kita bahas dari pertentangan kenasabahan. Antonimi tipe kenasabahan adalah pertentangan yang menunjukkan hubungan kekeluargaan, ketugasan, atau keorganisasian. Misalnya dalam hubungan kekeluargaan ada suami dan istri, orang tua dan anak, kakak dan adik. Dalam hubungan ketugasan ada majikan dan buruh, pemimpin dan pengikut. Dalam hubungan keorganisasian ada ketua dan anggota, guru dan murid, komandan dan prajurit. Pembahasan yang kedua yaitu pertentangan berbalasan. Antonimi tipe pertentangan berbalasan juga disebut dengan antonimi tipe komplementer. Pertentangan makna ini menuntut balasan atau balikan sebagai pelengkap makna jika dikehendaki sesuai dengan konteks. Contohnya seperti ini. Sebuah pertanyaan akan mendapatkan sebuah balasan yaitu jawaban. Stimulus akan mendapat balasan respon, menyerang akan mendapat balasan menahan, memberi akan mendapat balasan menerima, membeli akan mendapatkan balasan menjual, tambah akan mendapatkan balasan kurang, lebih akan mendapatkan balasan kurang, positif akan mendapatkan balasan negatif. Pembahasan yang ketiga adalah pertentangan tempat. Antonim ini menunjukkan arah yang bertentangan atau letaknya berhadapan. Contohnya adalah utara dan selatan, atas dan bawah, muka dan belakang, luar dan dalam, dan yang terakhir adalah kiri dan kanan. Ke dalam tipe antonim tempat ini dapat dimasukkan partikel tempat ke, dari, ke mana, dari mana. Pembahasan yang keempat adalah pertentangan jenjang. Antonimi tipe ini adalah pertentangan yang mencakup pertentangan dalam jenjang kepangkatan, ukuran, bulan, dan hari. Pertentangan jenjang ini menunjukkan satu hierarki. Dalam jenjang kepangkatan ada kapten, mayor, letnan kolonel, dan kolonel. Kemudian ada asisten, asisten ahli, asisten madya, lektor, lektor muda, lektor madya, lektor, lektor kepala, profesor, profesor madya, profesor. Lalu ada contoh dalam ukuran yaitu belas, 10.000 juta, miliar, biliun, triliun. Dalam pertentangan bulan ada Januari, Februari, Maret, April, dan Mei, dan sebagainya. Dan untuk nama hari dimulai dari hari Ahad atau hari pertama, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Yang kelima adalah pertentangan khas.
Dalam bahasa Indonesia, beberapa makna yang bertentangan secara khas dan dalam satu paradigma morfologis tertentu. Mari kita bandingkan pertentangan khas di bawah ini. Perhatikan kata-kata ini: menyewa dan menyewakan, meminjam dan meminjamkan, menguliti kambing dan menguliti buku, menyusu dan menyusukan, membului ayam dan membului anak panah, mewarisi dan mewariskan, menyisiki ikan, menyisiki layang-layang. Antonimi yang terdapat dalam bentuk ini disebut khas karena antonimi ini muncul secara morfologis, walaupun bentuk dasarnya sama. Menyewa berarti mendapat sewa, sedangkan menyewakan berarti memberikan sewa. Mendapat dan memberi berantonimi. Demikian juga bentuk menyusui, mewarisi berarti mendapat, sedangkan bentuk menyusukan, mewariskan berarti memberi. Pembahasan selanjutnya yaitu netralisasi. Dalam tataran fonologi dua fonem dapat dinetralkan pertentangannya. Dalam hubungan dengan pertentangan makna atau antonim, kita akan jumpai pula peristiwa netralisasi makna. Ini berarti dalam ujaran tertentu, pertentangan antara dua makna dinetralkan atau kehilangan pertentangannya. Misalnya kata jauh dan dekat, panjang dan pendek, tinggi dan rendah. Pertentangan makna kata-kata tersebut adalah pertentangan kekutuban. Jika seorang bertanya, 1. Berapa jauh kota A dari sini? Penggunaan kata jauh di sini bersifat netral. Orang dapat menjawab dekat atau jauh. Netralisasi juga ditemukan dalam satu proposisi atau kalimat berita. Misalnya, 2. Jalan sejauh 10 km itu terasa dekat bagi orang di desa ini. Kita pun pernah mendengar ujaran. 3. Tinggi tembok pagar penjara itu masih rendah. Dalam ujaran 3, makna tinggi dan rendah tidak dipertentangkan. Pembahasan terakhir adalah superordinorat alias hipernimi. Menurut Sumarlam tahun 2003 halaman 43, hipernimi adalah satuan bahasa yaitu kata, frasa, dan kalimat yang maknanya dianggap sebagai bagian dari makna satuan lingual yang lain. Dalam hubungan makna antar kata, kita dapat mencatat fakta bahwa ada kata yang mempunyai makna yang merangkum makna yang lebih luas dalam satu kelompok makna tertentu. Contohnya pada kata mawar, melati, dan cempaka. Ketiga kata ini mempunyai cakupan makna atasan atau superordinat yaitu bunga. Terdapat juga pada contoh kata kelingking dan telunjuk, mempunyai makna atasan atau superordinat yaitu jadi manusia. Kata mawar, melati, cempaka, dan kelingking telunjuk adalah subordinat atau disebut pula hiponimi. Kita juga dapat menjumpai superordinat atau hipernimi dalam kata membawa. Untuk subordinat atau hiponimi yaitu menjunjung, memanggul, mendukung, menggendong, dan sebagainya. Juga dapat dimasukkan di sini superordinat pada kata ukuran untuk adjektif kata tinggi dan rendah. Kita juga mencatat ada kelompok makna yang tidak mempunyai satu superordinat. Misalnya, padi, gabah, beras, nasi tidak mempunyai superordinat, akan tetapi berdasarkan konteks masyarakat, penanaman benda misalnya Daniel, jarum, kretek, 555 mempunyai superordinat rokok. Juga penanaman kendaraan baik kendaraan beroda 4 maupun beroda 2, misalnya Mercedes, Honda, Ford, Suzuki mempunyai superordinat kendaraan sedan. Kita dapat menduga ada bahasa yang mempunyai hipernimi untuk sekelompok makna dan ada pula bahasa yang tidak mempunyai hipernimi atau superordinat. Misalnya bahasa Indonesia tidak mempunyai superordinat untuk beberapa kelompok makna tertentu. Sering kita jumpai kata perlengkapan yang sangat umum. Ia dipakai untuk perlengkapan rumah tangga, perlengkapan tentara, perlengkapan sekolah, perlengkapan kantor. Jika Anda menjumpai tulisan pada papan nama toko, di sini jual perabot rumah tangga, maka jelas kata perabot tidak merupakan superordinat dari kursi, meja, lemari, atau piring, sendok, periuk, panci, dan sebagainya. Oleh karena itu, diberikan keterangan rumah tangga, sekolah, dan sebagainya. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart.
Doesn't matter how